Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Amma ba'du, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sangat saya hormati. Saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu semuanya, tolong dijawab yang keras. Apakah bapak-bapak dan ibu mempunyai sejumlah keinginan? Masya Allah. Ingin sehat? Mantap. Kaya? Mantap. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah punya perencanaan. Sekarang saya tanya, apakah Allah juga mempunyai rencana yang lebih rinci tentang bapak ibu? Ya keras? Mantap, luar biasa. Tolong ini pertanyaan ketiga dan terakhir. Tolong dijawab yang keras. Rencana siapa yang lebih baik? Rencana Allah apa rencana manusia? Wah, luar biasa. Sekali lagi, rencana siapa yang lebih baik? Rencana manusia apa rencana Allah? Baik, bapak sekalian. Awas, jawaban bapak harus dipertanggungjawabkan. Bapak ingin sehat, tapi rencana Allah bapak sakit. Apa perasaan bapak? Alhamdulillah, gitu ya. Sing banget. Kalau bapak ingin sehat, lalu kemudian diberi sakit, kemudian bapak terkejut, sedikit kecewa, putus asa, berarti bapak berkata, rencana Allah lebih baik, atau tadi itu perkataan yang bohong. Rencana siapa yang lebih baik? Rencana Allah atau rencana manusia? Subhanallah. Bapak usaha, inginnya untung, tiba-tiba rugi dan modal habis. Apa kata bapak? Iya, yang alhamdulillah karena modalnya masih banyak, bapak. Nah, bapak ibu sekalian, kalau sholat sudah bisa membentuk orang berkata bahwa apapun yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik. Rencana Allah itu pasti yang terbaik. Dan saya Allah, demi Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya tidak mengeluh. Maka itulah pribadi yang khusyuk namanya. Dan itu pribadi yang bahagia. Dan itu harus dihasilkan dengan sholat yang benar. Saya kemarin sore saya diminta khusus bicara tentang sholat khusyuk dan kebahagiaan. Tadi di TVRI diminta sholat khusyuk dan kebahagiaan. Malam ini lagi sholat khusyuk dan kebahagiaan. Jawabnya satu katanya, ya bapak karena bapak sudah menulis buku 60 menit terapi sholat bahagia. Mudah-mudahan di antara yang hadir ini atau semuanya mudah-mudahan sudah membacanya, sehingga ceramah tidak perlu lama-lama. Buku itulah nanti yang akan saya bawa awal Juli, saya bawa ke Dhaka dan ke Nepal bersamaan dengan buku saya yang terbaru, yaitu Bersiul di Tengah Badai. Bagaimana di tengah pusaran badai tetap bersiul, senang saja. Biarlah aku dalam pusaran badai, aku dibuat menari-nari kebahagiaan oleh Allah. Wow, itu namanya pribadi yang khusyuk. Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya sejak kemarin saya menyiapkan materi yang luar biasa, dahsyat. Saya ambil di buku yang sangat tebal. Saking tebalnya, tas saya putus. Tebal, enggak saya bawa. Di situ ada pernyataan begini Bapak sekalian. Lihat surat Asy-Syu'ara. Di sana ada perkataan Nabi Hud alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam. Mereka berkata, saudara-saudara, kamu kok tidak percaya kepada saya ini? Pernahkah kamu melihat saya ini berbohong?
Nabi adalah Nabi Muhammad, Nabi yang terbaik dari antara seluruh Rasul, apalagi Rasulullah. Nabi Nuh semuanya ini berkata, kamu tuh kok tidak percaya kepada saya tunjukkan kalau saya ini pernah bohong kepada kamu. Coba. Buku itu sebetulnya ingin mengatakan, siapa yang kata-katanya itu tidak berbobot, berkata kepada istri tidak didengar, berkata kepada anak tidak berpengaruh, maka introspeksilah, pasti kamu pernah berbohong. Bapak pernah bohong enggak? Saya tanya pernah kok jawabnya sering. Ibu-ibu pernah bohong enggak? Kita pernah bohong. Jangankan bohong kepada manusia, Pak. Jangankan bohong kepada orang dewasa. Rasulullah pernah ada menemukan seorang ibu yang dia berkata kepada bayinya, kesini, kamu akan saya beri kurma. Lalu Rasulullah mendekat, kamu beri apa enggak? Kalau enggak, kamu dicap pembohong. Coba, Pak. Bapak pernah enggak itu menggendong bayi ketika anaknya nangis? Oh, ono gendruwo. Wes nyokot awakmu, pedot sikilmu kok. Coba. Itu ada kesalahan besar. Bohong kepada anak, yang kedua menjadikan anak itu kemudian menjadi anak penakut. Nah, nangis terus ya, Pak. Ya apa, Pak? Loh. Apa harus itu? Jadi berarti kita pernah bohong. Puasa kita menjadikan orang yang jujur. Baik Bapak Ibu sekalian. Saya kembali kepada masalah sholat. Orang bertanya, bagaimana sih Pak sholat khusyuk itu? Bapak ingin tahu jawabannya? Gampang Pak, tolong diingat. Sholat khusyuk adalah sholat yang tidak ada keinginan untuk cepat selesai. Gitu aja. Apa Pak? Kalau ada keinginan cepat selesai, pasti tidak khusyuk. Sholat taraweh jam 9 belum witir, apa perasaan Bapak? Lah berarti tidak khusyuk. Paling berat sholat itu jadi imam itu Pak. Imam itu berat Pak, mikir rokaatnya. Sebab jadi imam itu harus tahu matematika Pak, 1 tambah 1 berarti rokaat kedua, gitu Pak. Belum lagi hafalannya. Paling enak jadi makmum itu Pak. Rokok. Rokaat keberapa? Tidak ngurus. Terus paling enak itu. Sekarang bagaimana kita meningkatkan kekhusyuan kita dan kebahagiaan kita? 1. Ada kesalahpahaman. Seolah-olah Rasulullah mengajarkan bacalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdi. Allahumma firli itu doa rukuk, doa sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi untuk sujud. Dibaca berapa kali itu? 3 toh? 3 itu bukan batas maksimal Bapak. Bolehkah dibaca 7 kali? Bolehkah dibaca 21 kali? Bolehkah dibaca 475 kali? Boleh. Pernahkah Bapak melakukannya? Belum. Ramadan dicoba. Rukuk 475 membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Apa artinya subhanallah itu Bapak-bapak sekalian? Artinya Allah itu tidak seperti dugaan saya. Wahai Allah, kadang-kadang kita ini pendengar sekalian, seperti kita ini, kenapa Allah kok tidak adil kepada saya? Lalu kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah dari tuduhan saya yang tidak baik. Mengapa saya sudah berdoa bertahun-tahun belum dikabulkan oleh Allah? Itu juga subhanallah, maha suci Allah dari tuduhan saya seolah-olah Allah menunda-nunda pemberian
apa yang saya minta. Subhanallah. Maka diakhiri dengan Allahumma gfirli, ampunilah saya. Jadi itu boleh dibaca Bapak. Ruku baca itu yang banyak, sujud dibaca yang banyak. Bahkan subhanallah, beberapa sahabat-sahabat yang dulu ini pernah satu Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sholat di depan Ka'bah, dan itu malam sampai subuh itu yang dibaca, dia berdiri itu hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus diulang-ulang. Ya Allah, kami hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Dan kepada siapa lagi ya Allah kalau kami memohon kalau bukan kepadamu. Sambil diingat-ingat apa yang dia minta itu apa, minta tolong apa. Ya Allah, berikan petunjuk anak saya yang sekarang belum bisa sholat tepat waktu. Ya Allah, berikan petunjuk istri saya ya Allah yang seringkali pinjam uang tanpa sepengetahuan saya. Coba beri petunjuk saya ya Allah untuk petunjuk pada suami saya yang akhir-akhir ini HP-nya isinya SMS jorok-jorok. Ihdinas siratal mustaqim, itu diulang-ulang. Berarti untuk meningkatkan sholat yang berkualitas itu, sholat yang khusyuk, sholat yang bahagia itu harus ada bacaan-bacaan yang sangat mengesankan. Tidak apa-apa Pak. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bersujud yang lama sekali, ketahuilah tempat sujud itu besok akan menangis lebih dulu daripada keluarga Anda ketika Anda meninggal dunia. Tempat yang dipergunakan sujud akan berkata, wahai Allah, sayalah yang menjadi saksi bahwa dia bersujud di tempat saya. Aku menangis karena aku sudah tidak ditempati sujud oleh dia. Selama kita bersujud, apapun yang Bapak baca, siapapun yang bersujud, dia pada saat itu menjadi orang yang paling mulia. Sekalipun dia pezina, sekalipun dia koruptor, siapapun yang mau sujud lama, pada jam itu dia menjadi orang yang sangat mulia. Namanya disebut-sebut di angkasa sana oleh ribuan malaikat. Sampai dikatakan, kalau Anda mendengar nama Anda disebut oleh malaikat ketika Anda bersujud, maka Anda tidak akan mau mengangkat kepala Anda sekalipun Anda dipaksa. Subhanallah. Itu cara-caranya. Masih banyak saya kira hal-hal yang perlu kita lakukan, tetapi satu hal saja menurut saya adalah kita pilih bacaan-bacaan mana yang mengesankan. Ada orang bercerita sama saya itu Pak, kalau membaca doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, saya ini banyak salah ya Allah, tapi jangan sampai Engkau hukum saya ini dengan hidup yang seperti ini karena kesalahan saya. Itu saya mesti menjerit Pak. Kalau begitu baca terus sholat, karena itu berarti yang paling pas untuk menyentuh dan melunakkan hati saudara. Ada yang berkata, saya ini Pak kalau mendengar, ada di dalam surat Ali Imran, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Allah, Engkau itu nanti akan mengumpulkan manusia, sepanjang masa ini dikumpulkan jadi satu, dan aku akan Engkau adili. Ya Allah, jangan aku dipermalukan di depan orang sekian banyak. Rabbana innaka. Kalau itu mengesankan, baca itu, tidak apa-apa. Mana saja cara yang bisa melunakkan hati kita, itu kita lakukan. Sebagai penutup, pada waktu sujud, subhanallah Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara saudara-saudara ini selama Ramadan tidak pernah bersujud, menangis sampai gemetarlah kalau tidak pernah berdoa untuk ibu Anda,
Ayolah kita meneteskan air mata dalam Ramadan ini. Kita mintakan ampun untuk ibu Anda, ibu kita ini. Uang yang Bapak transfer ke ibu itu sekalipun sekian triliun tidak ada artinya dibanding satu tetes air mata memohonkan ampunan untuk ibu kita. Kita menangislah, kita mohonkan ampunan untuk ayahanda kita. Lalu terakhir pada waktu Rabbi firli warhamni, katakan kepada Allah, Rabbi firli. Apa artinya? Apa artinya? Duduk di antara dua sujud, ampunilah saya. Katakan dalam hati, ampunilah saya ya Allah, saya belum menjadi suami yang terbaik untuk istri saya. Untuk istri ketika Rabbi firli, katakan, wahai Allah, ampunilah saya belum menjadi istri yang terbaik untuk suami saya. Lalu Bapak Ibu bersama-sama juga, ampunilah saya ya Allah, saya belum menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak saya belum memberi contoh yang terbaik. Saya meminta anak saya tepat sholat waktu, tapi saya tidak memberi contoh. Saya menuntut anak saya banyak baca Al-Quran, sedangkan saya lebih banyak di depan televisi dan surat kabar. Mohon ampun kepada Allah, dan pelan-pelan kita akan menjadi orang yang lebih baik. Dan saya yakin kalau ini kita lakukan, Idul Fitri nanti kita akan menjadi manusia baru, manusia yang melungsungi menjadi manusia yang terbaik. Tetapi itu perlu proses, masih waktu sekian banyak. Orang menjadi baik perlu proses. Allah menunjukkan di dalam beberapa surat, mengapa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Katanya kun fayakun bisa, kenapa 6 hari? Allah mengajari, kalau Anda ingin baik itu prosesnya panjang. Kalau Anda ingin menjadikan anak-anak itu anak yang soleh solihah juga perlu waktu yang panjang. Tidak bisa bim salah bim. Saya yakin Ramadan ini menjadikan Bapak Ibu semuanya menjadi manusia baru, manusia yang lebih dekat kepada Allah, manusia yang bisa merangkul Rasul setiap sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatat tarawih jami'atan rahimakumullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina